Hamasya. Kembali kita bertemu dalam pembahasan bagian kebenaran firman Tuhan di Suara Sahabat Kroci, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kali ini kita akan membahas tentang ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kebenaran firman Tuhan ini, kami mengucap syukur karena Engkau berikan kami kesempatan. Dan biar akhirnya firman Tuhan ini akan menjadi suatu rema dan menjadi suatu motivasi, menguatkan, meneguhkan iman kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarnya, dikuatkan, diteguhkan, dan biar akhirnya hanya Roh Kudus dan Bapa di sorga dan penebusan dalam Yesus Kristus yang akan memberkati akan kebenaran firman Tuhan ini dan pakai lidah dan mulut hamba-Mu. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Suara Sahabat Kroci. Saat ini kita akan membahas tadi seperti yang saya katakan bahwa kita akan membahas tentang penetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan bahas dari Imamat pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tetapi kita terfokus di ayat yang ke-17. Bapak, Ibu dan Saudara, saya akan membacakannya buat kita semua. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Haleluya, puji Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas 3 alasan mengapa ketetapan Tuhan itu harus kemudian dilakukan untuk selama-lamanya, Bapak, Ibu dan Saudara. Mengapa tidak sementara saja? Mengapa tidak sifatnya temporal saja atau situasional saja? Seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi hari ini kita akan membahas 3 alasan mengapa sih ketetapan Tuhan itu harus dilakukan untuk selamanya. Artinya sifatnya tidak berhenti pada satu titik saja, tetapi terus menerus, Bapak, Ibu dan Saudara. Nah, ini berbicara dalam Imamat pasal yang ketiga tentang persembahan korban keselamatan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita sudah membahas pada episode sebelumnya, di bagian sebelumnya tentang bagaimana tentang persembahan korban bakaran, Bapak, Ibu dan Saudara. Dan persembahan ini saya ingatkan kembali bahwa persembahan adalah cara manusia untuk kemudian melakukan ucapan syukur atau kemudian menandai bagaimana cara Tuhan memberkati, atau kemudian menjadi satu tanda bahwa manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah persembahan, Bapak, Ibu dan Saudara. Nah, persembahan korban keselamatan ini adalah persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, sekalipun sifatnya sukarela tetapi memiliki peran yang penting. Mengapa? Karena persembahan korban keselamatan ini, Bapak, Ibu dan Saudara, adalah persembahan yang kemudian ditujukan untuk melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu kemudian untuk menjadi satu tanda pendamaian kembali, supaya Tuhan Allah mau mengasihi, mau menuntun, mau memberkati, mau kemudian kembali berkomunikasi dengan umatnya, Bapak, Ibu dan Saudara. Itu tandanya bahwa posisi korban keselamatan ini sekalipun sukarela tetapi sangat-sangat penting, Bapak, Ibu dan Saudara. Karena itu kita akan membahasnya dari sisi lain tentang ketetapan Tuhan. Nah, apa ketetapan Tuhan itu? Adalah tentang persembahan. Haleluya. Bukan hanya berbicara tentang materi atau bagaimana duit Bapak, Ibu dan Saudara berikan untuk Tuhan, tetapi talenta, karunia, waktu, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan Bapak, Ibu dan Saudara dan kita semua untuk diberikan kepada Tuhan. Supaya apa? Menjadi suatu tanda kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dia Tuhan Allah yang luar biasa. Nah, dalam konteks kitab Imamat pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17, khususnya dalam ayat ke-17, bagian firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa untuk diberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat bahwa persembahan ini begitu penting karena mereka sudah dituntun oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan yang telah memilih Abraham, kemudian menuntun Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, lalu kepada keturunan yang kedua Ishak dan kemudian Yakub dan kemudian bapak-bapak yang lain, Bapak, Ibu dan Saudara, dan sampai kepada bangsa Israel. Nah, ini untuk memperingati bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa ini, sekalipun Bapak, Ibu dan Saudara seringkali melakukan tindakan
tindakan-tindakan, kemudian keras kepala, bandel Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ saja. Nah, untuk kemudian menandai ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas kasih-Nya Tuhan, atas kesabarannya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, kemudian diberikanlah persembahan dalam bentuk apa? Korban keselamatan Bapak Ibu dan Saudara. Dan korban keselamatan ini sangat penting. Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapa kemudian ketetapan Tuhan itu sifatnya selamanya Bapak Ibu dan Saudara? Yang pertama, dalam ayat yang ke-17 bagian A kita bisa membacanya. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Artinya apa? Yang pertama, mengapa persembahan itu atau ketetapan itu harus sifatnya selama-lamanya? Karena Bapak Ibu dan Saudara, ketetapan Tuhan itu haruslah diajarkan, haruslah dilakukan bukan hanya pada waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Tidak, tetapi dilakukan dari generasi ke generasi, turun-temurun, sifatnya selamanya, artinya abadi, kekal Bapak Ibu dan Saudara. Sampai Tuhan kembali, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan ini harus wajib dilakukan oleh bangsa Israel dan umat Kristen pada saat ini, sekalipun bentuknya berbeda. Kita memberikan persembahan, kita kemudian memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, dan itu harus diajarkan turun-temurun Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya bahwa ketetapan Tuhan itu berlaku bukan hanya hari ini, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 abad, tapi selama-lamanya, dan diberikan kepada keturunannya. Itu artinya mengikat kepada keturunan bangsa Israel sampai kapanpun Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya bahwa Tuhan ingin bukan hanya hari ini, tetapi selamanya, supaya komunikasi itu tetap berjalan, hubungan itu tetap berjalan, mengingatkan kembali, kalau jatuh diangkat, bangun kembali, mengingat kembali. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca bagian kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel kemudian diangkat dari lubang perbudakan dan siksaan segala macam, dan itu kemudian mereka dibawa Bapak Ibu dan Saudara masuk ke tanah Kanaan. Nah, sampai hari ini orang-orang Israel Bapak Ibu dan Saudara menandai itu dengan ucapan syukur dan tanda mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa. Itu artinya Tuhan sangat mengasihi. Tuhan mengasihi kita bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu harus dilakukan kepada keturunan. Supaya apa? Supaya ini menjadi satu tradisi, menjadi satu kebiasaan yang mengikat, baik kepada bapak, ibu, anak, cucu, cicit, selama-lamanya Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan kepada kita semua bahwa persembahan menjadi satu ketetapan Tuhan selamanya, itu diberlakukan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada setiap bagian dari tubuh Kristus, untuk menandai ucapan syukur, untuk menandai kemudian bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita sudah mengoreksi diri kita? Apakah benar-benar kita mengevaluasi diri kita bahwa hari ini saya sudah memperbaiki diri, hubungan saya dengan Tuhan? Mungkin kita melakukan dosa, datang kembali kepada Tuhan. Kita memang kadang tidak mampu untuk mengontrol diri kita, tetapi saya yakin dan percaya kalau punya keinginan kemudian memperbaiki hidup bersama dengan Tuhan, maka datang sama Tuhan, tandai dengan ucapan syukur, tandai dengan memberikan waktumu, hidupmu, materimu, dan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan berikan kita tidak sanggup untuk membalasnya Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya ingatkan kepada kita semua, suara-suara Kroci, ketetapan Tuhan sifatnya selama-lamanya, karena harus diajarkan kepada keturunan. Mulai dari keluarga Bapak Ibu dan Saudara, dari keluarga, dari suatu tempat yang sifatnya ruang geraknya kecil, sampai kepada keluarga Kristen, kepada gereja, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, harus diberikan pengajaran kepada keluarga, kepada generasi ke generasi, turun temurun Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama.
bahwa ketetapan Tuhan itu sifatnya selama-lamanya, abadi, kekal, karena memang harus diajarkan kepada keturunan kita, kepada generasi, kepada keluarga, teman, sahabat dimanapun Anda berada. Setuju Bapak Ibu dan Saudara? Ayo kita lakukan, puji Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa ketetapan Tuhan itu sifatnya selamanya, perhatikan ayat 17 bagian B. Inilah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Di segala tempat kediamanmu. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketetapan Tuhan diajarkan kepada bangsa Israel selamanya menjadi suatu ketetapan, menjadi suatu norma, menjadi suatu hal yang wajib untuk mereka lakukan. Karena selain dilakukan dari generasi ke generasi, maka yang kedua harus dilakukan dimanapun dalam situasi kondisi apapun. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar menjaga tradisi mereka, kemudian untuk melakukan persembahan, berkomunikasi, beribadah, mengucap syukur, memberikan persembahan korban bakaran, korban sembelihan, korban keselamatan, persepuluhan, apapun Bapak Ibu dan Saudara, mereka begitu menjaganya. Karena mereka tahu dimanapun dalam kondisi apapun, mereka tetap harus bergantung penuh sama Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa di segala tempat kediamanmu, dalam kondisi apapun, sekalipun engkau susah, sekalipun kemudian engkau terjepit, sekalipun kemudian engkau teraniaya, dalam keadaan suka dan duka, engkau harus tetap kemudian menjaga dirimu di hadapan Tuhan, tetap menjaga ketetapan Tuhan dalam dirimu. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita hari ini benar-benar memberikan hidup kita, menjaga ketetapan Tuhan dalam hidup kita, membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini pagi, siang, dan malam, memberikan waktu kita untuk Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, atau kita kemudian melayani Tuhan separuh-separuh, padahal Tuhan sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan bahwa ketetapan Tuhan itu harus dijaga di dalam tempat kediaman kita. Artinya mulai dari skop yang kecil, dalam keluarga, dalam kepersekutuan, dalam komunitas, dalam gereja, dimanapun Anda berada, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di tokomu, di tempat perusahaanmu, di tempat engkau kemudian mengais rezekimu, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara, dan dalam situasi apapun. Bagi kita anak Tuhan dimanapun Anda berada, suara sahabat Koji, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita sama-sama menjaga ketetapan Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana kita penting sekali untuk kemudian menjaga ketetapan Tuhan itu, supaya kita bisa melihat, oh, kasih Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita mengajarkan ketetapan Tuhan dalam keluarga kita, kita bisa melihat, oh, ini anak saya seperti ini, oh, ini istri saya seperti ini, oh, ini suami saya seperti ini, oh, ini mertua saya seperti ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, sekalipun ada masalah, ketika kita menjaga ketetapan hubungan dengan Tuhan selama hidup kita, maka kita akan melihat hasilnya bagaimana keturunanmu, bagaimana anakmu, bagaimana cucumu, bagaimana cicitmu, bagaimana istrimu, anakmu, mertuamu, mantumu, Bapak Ibu dan Saudara, besanmu, Bapak Ibu dan Saudara. Engkau akan melihat bagaimana mereka dijamah diberkati Tuhan, dibuat berhasil kemanapun mereka berada Bapak Ibu dan Saudara, karena tangan Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu mengingat, oh iya, si A ini menjaga ketetapanku sepagi, siang, dan malam. Oh, si A ini, si B ini, si C ini kemudian menjaga benar-benar. Dia mau membaca, dia mau mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya, memperbaiki karakternya, mengevaluasi pelayanannya, melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dia benar-benar menjaga hubungan. Dan saya mau katakan, Tuhan akan melihat, oh iya benar, ini anakku yang benar-benar mengasihi aku, akan kuberkati kau kemanapun engkau berada, sekalipun dalam lubang yang begitu menakutkan, dalam kekhawatiran, ketakutan, engkau tetap diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pegang teguh ketetapan Tuhan itu dalam tempat kediamanmu, di rumahmu, di persekutuanmu, di komunitasmu, di gerejamu, dimanapun. Dan hari ini saya katakan kepada kita semua jemaat Tuhan, mari kita perhatikan hal ini, penting sekali. Dan ini menjadi alasan mengapa ketetapan Tuhan itu harus dilakukan selama-lamanya. Karena yang kedua, ketetapan Tuhan itu meminta kita melakukannya dimanapun, di tempat kediamanmu, dimanapun dalam situasi apapun.
Itu yang kedua, haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, mengapa ketetapan Tuhan itu sifatnya selama-lamanya? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca bagian 17 bagian B, saya ulang ayat ini ketiga kalinya. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah, Bapak Ibu dan Saudara. Ada satu larangan yang ditekankan Tuhan di situ. Jangan kamu makan lemak dan darah, Bapak Ibu dan Saudara. Ini memang kontroversi dimanapun, di dalam gereja, di luar gereja, Bapak Ibu dan Saudara. Urusannya dengan budaya lah, urusannya dengan segala macam, Bapak Ibu dan Saudara, kesehatan. Tapi saya ingin tekankan satu hal dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa mengapa ketetapan Tuhan itu selamanya? Karena di dalam ketetapan Tuhan itu berisi tentang warning, peringatan, ada norma, ada aturan, ada konsekuensi ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapat konsekuensinya. Kalau kita melakukan A, kita akan menuai A. Kalau kita menanam B, kita akan menuai B. Bapak Ibu dan Saudara, ini begitu luar biasa. Kitab Imamat ini dibangun dengan konstruksi pemahaman yang begitu luar biasa. Dan saya katakan kepada kita, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, bahwa ketetapan Tuhan sifatnya selama-lamanya, supaya kemanapun kita melakukannya, kemanapun kita berjalan, dimanapun situasi apapun, di keluarga, di komunitas, persekutuan, gereja, atau apapun Bapak Ibu dan Saudara, ada aturannya. Itu makanya Bapak Ibu dan Saudara, dalam ibadah itu ada aturannya, ada liturginya. Sekalipun pemahaman orang tentang liturgi itu bermacam-macam Bapak Ibu dan Saudara, kemudian denominasi memiliki liturgi berbeda. Di dalam persekutuan ada aturannya, komunitas ada aturannya, di dalam keluarga aturannya. Dan semua itu harus dilandasi oleh apa? Landasi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau Anda ingin tahu apa larangannya, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tidak inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, baca firman Tuhan ini pagi, siang, malam. Sangat berguna Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, ambil waktu untuk Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Anda tidak akan rugi, justru Anda akan sangat beruntung. Anda sangat akan dijaga Tuhan luar biasa. Karena pertama-tama ketika engkau bangun, engkau berdoa dan baca Alkitab, itu artinya engkau sedang membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, membangun persembahan yang kuat dengan Tuhan sebagai korban keselamatan. Agar apa? Agar dirimu, pribadimu, anakmu, keluargamu, besamu, tetanggamu, kiri kanan gerejamu semua diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan akan memberikan keselamatan jika engkau sendiri tidak pernah menyenangkan hati? Dia yang berkuasa, dia yang bertahta, dia yang mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Karena Bapak Ibu dan Saudara, dia sangat berkuasa dan tidak ada satupun pribadi yang sanggup menyamai dia. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah berikan kesempatan itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama menjaganya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya di dalamnya terdapat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ajak kita semua bahwa ketetapan Tuhan selama-lamanya, karena di dalamnya terdapat aturan-aturan, ada norma, ada peringatan. Kalau kamu berbuat ini akibatnya. Kalau kamu berbuat salah, ini hukumannya. Kalau kamu berbuat benar, maka engkau akan menerima ini, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hari ini kita diberikan satu pilihan yang luar biasa, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak bisa sebebas-bebasnya. Kita memang dimerdekakan sesuai dengan tema bulan-bulan ini tentang kemerdekaan Bapak Ibu dan Saudara. Tapi dalam kemerdekaan itu sendiri ada aturannya. Ada satu hal yang Bapak Ibu dan Saudara kita perlu tahu, bahwa ketetapan Tuhan itu harus tetap dijaga. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci, saya yakin dan percaya kita dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada 3 hal yang mendampingi mengapa ketetapan Tuhan itu selama-lamanya. Yang pertama, karena ketetapan Tuhan itu harus diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang kedua, ketetapan Tuhan itu harus kemudian diajarkan dimanapun, dalam situasi apapun, di tempat kediamanmu. Dan yang ketiga, di dalamnya terdapat satu peringatan Tuhan yang luar biasa buat kita semua, mengajar kita, mengatur hidup kita, menyertai hidup kita kemanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya menguatkan, meneguhkan kami, dan jamah hati pikiran kami semua. Biar kiranya firman Tuhan ini terus tertanam baik dalam hati kami. Kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton. Dan tolong bantu share, like, dan kemudian komen atau kemudian subscribe-nya Bapak Ibu dan Saudara, supaya membantu mendukung akan channel pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.